Ganggu kali ini, baik sekali Jordi Amat. Jordi, umpan kali ini kombinasi pemirsa kita lihat. Dan, coba dikejar. Yes, alhamdulillah. Hasil menggembirakan sore ini. Hasil Timnas Indonesia versus Tanzania saling jual beli serangan. Yes, alhamdulillah. Hasil menggembirakan sore ini. Hasil Timnas Indonesia versus Tanzania saling jual beli serangan. Hasil babak pertama Timnas Indonesia versus Timnas Tanzania, skuad Garuda tertahan di babak pertama. Babak pertama antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Minggu ini telah menjadi adegan epik yang menyita perhatian. Kedua tim bermain dengan semangat juang yang membara, menghasilkan aksi-aksi dahsyat yang mengguncang stadion. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kedua tim, dengan gigih, bertarung memperebutkan keunggulan sejak menit awal. Tanzania dengan percaya diri menyerang, namun Indonesia tak gentar menahan serangan tersebut. Dalam tempo yang cepat, aksi saling serang menghiasi lapangan, memperlihatkan ketangguhan para pemain di kedua sisi. Tidak ada yang menyerah dalam pertarungan ini. Tembakan demi tembakan dilancarkan, tapi tiada satupun yang mampu menembus jaring gawang lawan. Kejelian penjaga gawang dan ketahanan lini pertahanan menjadi penentu utama dalam menjaga kebuntuan skor. Adegan dramatis terjadi ketika Rafael Struijk mendapat peluang emas, namun ia harus menyerah di hadapan kiper lawan. Begitu pula dengan tembakan-tembakan mematikan lainnya yang gagal membobol gawang lawan, membuat tensi pertandingan semakin meningkat. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah permainan timnas sudah sempurna saat lawan Tanzania? Atau ada kekurangan dalam skuad timnas Indonesia? Ayo teman-teman berikan analisa kalian di kolom komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman. Meskipun demikian, kedua tim tak memberikan kesempatan apapun bagi lawan untuk mencetak gol. Pertarungan sengit dan penuh semangat ini berakhir dengan skor imbang 0-0 di babak pertama. Namun antusiasme dan semangat bertanding para pemain tetap membara, siap menggelar pertempuran sengit di babak kedua. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Tanzania menampilkan semangat dan determinasi yang luar biasa dari kedua belah pihak. Meskipun babak pertama berakhir dengan skor imbang, namun keduanya telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam mempertahankan pertahanan serta menciptakan peluang di lini depan. Kedua tim patut mendapat apresiasi atas usaha keras mereka dalam pertandingan ini. Dan para pemain diharapkan tetap mempertahankan semangat juang yang sama di babak kedua untuk meraih hasil yang diinginkan. Bikin semuanya terdiam total. Di balik pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia, Sumarji jelaskan pesan mulia Shin Tae-yong untuk pemain Liga 1. Malik Rizaldi menjadi pemain debutan yang dipanggil ke Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2024 ini. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menjelaskan bahwa ada maksud mulia dari Shin Tae-yong dalam pemanggilan Malik Rizaldi. Pemain berusia 27 tahun ini adalah pemain lokal tersubur di Liga 1 musim ini dengan catatan 12 gol dan 4 assist. Malik sudah mulai berlatih bersama Timnas Indonesia pada Sabtu, 1 Juni 2024. Ia menggantikan Yance Sayuri yang mengalami cedera saat latihan. Menurut Sumarji, pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia adalah pesan tersirat dari Shin Tae-yong yang menunjukkan apresiasi terhadap pemain yang tampil baik di Liga 1. Kita bisa melihat hasil dari liga kita dan setiap klub yang berlaga, kata Sumarji. Kami selalu menganalisa dan melihat kualitas pemain yang ada di liga kita, terutama yang lokal. Sehingga ketika ada yang menonjol dengan kualitas yang bagus, tentu dipanggil oleh Shin Tae-yong, tambahnya. Sumarji berharap pemanggilan Malik Rizaldi dapat memotivasi pemain lain untuk terus tampil baik di Liga 1. Selama ini, Shin Tae-yong dianggap tidak terlalu memantau Liga 1.
Hal ini, pemanggilan Malik, bisa memotivasi pemain lain agar dapat dipanggil oleh Shin Tae-yong, tambahnya. Sementara itu, Malik Rizaldi, yang ditemui setelah laga final Championship Series Liga 1 antara Madura United versus Persib Bandung, mengaku bersyukur bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Alhamdulillah, saya senang bisa mendapatkan kepercayaan dipanggil ke sana, kata Malik. Semoga saya bisa memberikan performa yang terbaik, tambahnya. Malik mengatakan dirinya tidak bisa bersantai di Timnas Indonesia dan harus cepat memahami keinginan pelatih dengan performa di lapangan. Saya sebagai pemain harus beradaptasi dengan pelatih, ungkap Malik. Saya harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pelatih. Jadi, harus cepat beradaptasi, imbuhnya. Lebih lanjut, pemanggilan Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong merupakan langkah yang sangat positif dan strategis. Langkah ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong memperhatikan performa pemain di liga domestik dan memberikan kesempatan kepada mereka yang menunjukkan kualitas terbaik, terlepas dari status mereka sebagai pemain bintang atau bukan. Pendekatan ini tidak hanya memotivasi Malik Rizaldi tetapi juga pemain lain di Liga 1 untuk terus berusaha dan tampil maksimal di setiap pertandingan. Pemain yang merasa bahwa performa mereka diperhatikan dan diapresiasi oleh pelatih timnas akan lebih termotivasi untuk meningkatkan permainan mereka. Selain itu, pemanggilan pemain lokal yang bersinar di liga domestik dapat memperkuat timnas dengan memasukkan pemain yang sedang dalam performa terbaik mereka. Ini juga dapat menciptakan persaingan sehat di dalam tim, mendorong semua pemain untuk berlatih lebih keras dan bermain lebih baik. Secara keseluruhan, keputusan ini bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan liga domestik secara keseluruhan, serta menunjukkan bahwa kerja keras dan performa di lapangan tidak akan luput dari perhatian. Mantap teman-teman! Dipantau langsung Shin Tae-yong. Dari kamar saya terlihat SUGBK rumputnya siang dan malam dikontrol agar semakin baik. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, belum bisa menilai kualitas rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, jelang pertandingan melawan Irak dan Filipina. Rumput SUGBK sedang dalam masa pemulihan untuk persiapan laga timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Kurang dari sebulan lalu, stadion ini digunakan untuk konser NCT Dream. Akibatnya, banyak pihak meragukan apakah kualitas rumput SUGBK bisa siap, mengingat kasus yang terjadi saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret 2024 lalu. Semakin mendekati hari pertandingan, Shin Tae-yong belum bisa memberikan penilaian tentang kesiapan SUGBK. Hal ini karena ia belum melihat langsung kondisi rumput SUGBK, sehingga ia enggan berkomentar. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena saya belum melihat langsung, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024. Shin Tae-yong hanya bisa melihat dari kamar hotelnya. Ia mengaku melihat bahwa rumput dikontrol siang dan malam agar kualitasnya semakin baik. Memang GBK kelihatan dari kamar hotel saya, jadi saya melihat siang malam dan sepertinya dikontrol biar semakin baik, kata Shin. Karena malam harinya lampu menyala. Saya tidak bisa memberikan jawaban apa-apa, tambahnya. Dari sisi pemain, Asnawi Mangkualam juga belum mengetahui kualitas rumput SUGBK. Menurut Asnawi, pihak SUGBK harus belajar dari kondisi ketika timnas Indonesia menjamu Vietnam pada laga ketiga grup F, Maret 2024 lalu. Kalau dari saya juga sama dengan Coach Shin Tae-yong. Karena kita belum datang ke stadion, dan kita belum coba lapangan yang sekarang, ucap Asnawi. Semoga di tanggal 6 Juni, rumputnya jauh lebih baik dari pertandingan lawan Vietnam sebelumnya, tambahnya. Sebelumnya, Menpora RI Dito Aryo Tejo memprediksi bahwa kondisi rumput SUGBK bakal baik saat hari pertandingan. Dito sudah melakukan pengecekan langsung. Kemarin saya cek itu tampaknya bagus ya. Jadi, ini harusnya on the track, kata Dito. Perawatannya juga bagus. Kemarin juga pertandingan timnas wanita, Indonesia versus Singapura, aman kan, tambahnya. Timnas Indonesia akan menguji kekuatan Tanzania terlebih dahulu di Stadion Madia sebelum dua pertandingan sesungguhnya melawan Irak dan Filipina di SUGBK. Lebih lanjut, melihat kondisi ini, tampak jelas bahwa persiapan SUGBK sedang diawasi dengan ketat, terutama setelah stadion digunakan untuk acara non-olahraga seperti konser.
Shin Tae-yong dan para pemain, seperti Asnawi Mangkualam, menunjukkan sikap berhati-hati dalam memberikan penilaian sebelum melihat kondisi lapangan secara langsung. Ini wajar mengingat pengalaman sebelumnya yang kurang memuaskan saat melawan Vietnam. Optimisme Menpora Dito Aryo Tejo memberikan harapan bahwa kondisi rumput akan membaik pada waktunya. Namun, perhatian terhadap pemeliharaan dan kesiapan stadion sangat penting untuk memastikan performa optimal timnas di laga internasional mendatang. Perbaikan dan pemeliharaan yang intensif menunjukkan upaya serius untuk mengatasi kekhawatiran ini. Secara keseluruhan, kesiapannya akan sangat menentukan kinerja timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina, dan semoga upaya perbaikan ini membuahkan hasil positif. Pantau secara langsung, pelatih dan pemain sebaiknya segera mengunjungi SUGBK untuk melihat kondisi rumput secara langsung. Ini akan memberikan gambaran nyata dan membantu mempersiapkan strategi yang tepat. Koordinasi dengan pengelola stadion, penting untuk terus berkomunikasi dengan pengelola stadion untuk memastikan perawatan rumput dilakukan dengan optimal dan sesuai jadwal. Ini termasuk pemantauan harian dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Persiapkan alternatif, jika kondisi rumput SUGBK tidak memungkinkan untuk digunakan. Ada baiknya mempertimbangkan alternatif stadion atau lapangan latihan yang memadai. Fokus pada persiapan tim, selain memantau kondisi stadion, pastikan persiapan tim berjalan lancar. Fokus pada taktik, kebugaran pemain, dan mentalitas tim agar siap menghadapi pertandingan. Jaga semangat dan moral tim, tetap menjaga semangat dan moral pemain agar tidak terganggu oleh kondisi lapangan. Motivasi dan dukungan moral dari pelatih dan staf sangat penting. Dukung dari segala sisi, pastikan seluruh tim pendukung, termasuk tim medis dan staf lainnya, siap membantu mengatasi segala kendala yang mungkin muncul terkait kondisi stadion atau lainnya. Simak baik-baik info ini teman-teman. Shin Tae-yong mode serius. Semua pemain timnas Indonesia hadapi ujian. Tim nasional Indonesia memulai pemusatan latihan sejak 28 Mei lalu. Sejak saat itu, seluruh pemain mulai tiba di Jakarta untuk bergabung dengan tim. Pemanggilan pemain kali ini berjalan lancar karena beberapa liga sudah memasuki masa libur sebelum FIFA Matchday. Kondisi ini sebenarnya cukup penting karena pemain yang sedang libur harus segera meningkatkan kondisi fisiknya. Shin Tae-yong, pelatih tim, dikenal menuntut standar tinggi untuk stamina pemain. Terlebih lagi, Indonesia akan menghadapi laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memberikan sinyal bahwa hasil pertandingan bukanlah target utama. Dia ingin semua pemainnya berada dalam kondisi bugar menjelang laga melawan Irak dan Filipina. Selain itu, dia akan mencoba semua pemain dalam pertandingan nanti. Demi mencapai hasil terbaik, semua persiapan terus dilakukan, termasuk meningkatkan kondisi fisik pemain agar bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Untuk pertandingan, hari ini, lebih penting meningkatkan performa pemain lewat uji coba ini, termasuk fisik pemain, supaya bisa bermain 90 menit penuh saat melawan Irak. Daripada melihat hasil seperti apa, kata Shin Tae-yong. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan ini langsung memulai latihan intensif sejak hari pertama pada 28 Mei lalu. Salah satu pemain, Ivar Jenner, memberikan kesaksian mengenai hal ini. Ivar mengakui bahwa sesi latihan langsung menggunakan intensitas tinggi dengan pengawasan Shin Tae-yong. Latihan hari ini cukup sulit. Karena bagi beberapa pemain, ini adalah latihan pertama setelah liburan. Ya, agak sulit tapi ini adalah camp pelatihan pertama yang bagus, ujar Ivar Jenner kepada media di lapangan ABC, Senayan, Selasa, 28 Mei 2024. Lebih lanjut, menu latihan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong tampaknya sangat intensif dan fokus pada peningkatan kondisi fisik pemain. Ini adalah pendekatan yang tepat mengingat standar stamina tinggi yang dia tuntut. Latihan dengan intensitas tinggi sejak hari pertama menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan tim untuk pertandingan yang menantang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemain meningkatkan kebugaran fisik mereka, tetapi juga membangun mentalitas yang kuat dan disiplin. Mengingat Shin Tae-yong memiliki reputasi sebagai pelatih yang detail dan menuntut, metode latihan seperti ini bisa memastikan bahwa pemain siap menghadapi tekanan tinggi dan bisa tampil optimal selama 90 menit penuh. Salah satu bukti efektivitas metode ini adalah komentar dari pemain seperti Ivar Jenner, yang mengakui bahwa meskipun latihan awal terasa sulit,
Hal ini memberikan dasar yang baik untuk persiapan lebih lanjut. Kombinasi antara latihan fisik yang intens dan pengawasan ketat dari Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa performa terbaik dari para pemain timnas Indonesia. Tetap konsisten dan disiplin sangat penting. Mengikuti setiap instruksi pelatih dengan konsisten dan penuh disiplin akan membantu mencapai tujuan tim. Kedisiplinan dalam menjalani latihan fisik yang intens sangat penting. Perhatikan kebugaran pribadi. Selain latihan tim, para pemain harus menjaga kebugaran pribadi mereka, termasuk pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan pemulihan yang tepat setelah latihan. Manfaatkan setiap kesempatan. Pertandingan uji coba adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan memperbaiki kekurangan. Gunakan kesempatan ini untuk beradaptasi dengan taktik pelatih dan meningkatkan performa. Jaga mentalitas positif. Latihan yang intens bisa melelahkan secara mental dan fisik. Tetaplah berpikir positif dan fokus pada tujuan jangka panjang, yaitu mencapai performa terbaik dalam pertandingan resmi. Komunikasi yang baik dengan pelatih dan rekan tim. Jangan ragu untuk berbicara jika ada kesulitan atau kebutuhan khusus terkait kebugaran atau taktik. Komunikasi yang baik akan membantu tim bekerja lebih efektif dan kohesif. Terbuka terhadap masukan. Pelatih seperti Shin Tae-yong memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Terimalah kritik dan masukan dengan terbuka untuk terus belajar dan berkembang sebagai pemain. Selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Dedikasi dan usaha maksimal akan membantu mencapai hasil yang diinginkan dan membawa tim menuju kesuksesan. Genderang perang ditabuh teman-teman. Skuad Irak tiba di Jakarta, siap tempur kontra Timnas Indonesia di SUGBK. Timnas Irak telah tiba di Jakarta. Kabar ini dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Irak, IFA, pada Minggu, 2 Juni 2024. Irak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan mengenakan pakaian hitam. Delegasi tim nasional Irak telah tiba di ibu kota Indonesia, tulis akun Instagram IFA. Irak berangkat pada hari Sabtu untuk menuju Jakarta. Tim yang dilatih oleh Yesus Casas ini mendapatkan fasilitas penuh dari Federasi Sepak Bola Irak. Mereka berangkat dengan menggunakan pesawat pribadi. Tim Irak berharap bisa segera berlatih setelah tiba di Jakarta. Irak akan langsung menggelar latihan pada hari ini. Delegasi tim kami berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat pribadi, tulis rilis resmi IFA. Sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 6 bulan ini dalam babak kualifikasi ganda Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026. Diharapkan besok malam, Minggu, Timnas Irak akan menggelar latihan perdananya di lapangan milik PSSI, lanjutnya. Seperti diketahui, Irak datang ke Jakarta untuk laga melawan Timnas Indonesia. Pertandingan Timnas Indonesia versus Irak akan digelar pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak memiliki waktu 4 hari untuk persiapan menuju laga melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini, Irak memiliki rekor bagus saat melawan Timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir, Irak berhasil meraih kemenangan. Irak menang 5-1 pada November 2023 di laga pembuka putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga terakhir, Irak kembali mengalahkan Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Pertandingan tersebut berlangsung pada matchday pertama Piala Asia 2023 di Qatar. Irak saat ini sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Irak berada di puncak klasemen dengan mengantongi 12 poin dari 4 laga di grup F. Sementara itu, Timnas Indonesia harus meraih 1 kemenangan dari 2 laga terakhir grup F melawan Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Lebih lanjut, kedatangan Timnas Irak di Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia menunjukkan persiapan yang serius dari pihak Irak. Penggunaan pesawat pribadi dan segera menggelar latihan setelah tiba menandakan komitmen tinggi mereka dalam menghadapi pertandingan penting ini. Dengan catatan rekor yang bagus melawan Indonesia di masa lalu, Irak terlihat percaya diri untuk melanjutkan tren positif mereka. Bagi Timnas Indonesia, laga ini akan menjadi ujian berat. Meski demikian, dukungan dari supporter tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi motivasi tambahan bagi tim asuhan Shin Tae-yong.
Kemenangan dalam pertandingan ini sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Secara keseluruhan, laga ini diperkirakan akan berlangsung ketat dan menarik, dengan kedua tim berusaha untuk menampilkan performa terbaik mereka. Hasil pertandingan ini tidak hanya penting untuk kualifikasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri dan momentum bagi kedua tim di ajang internasional yang lebih besar. Timnas Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik, baik secara mental maupun fisik, untuk menghadapi pertandingan penting melawan Irak. Pemain harus berada dalam kondisi optimal, karena laga ini akan menuntut konsentrasi penuh dan stamina yang tinggi. Penting untuk menganalisis pola permainan dan strategi Irak. Pelatih Shin Tae-yong dan stafnya perlu mempelajari pertandingan-pertandingan sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan Irak. Strategi yang tepat sangat krusial, baik dalam bertahan maupun menyerang. Memanfaatkan kecepatan dan teknik pemain muda Indonesia bisa menjadi salah satu kunci sukses dalam pertandingan ini. Disiplin dalam menjaga posisi dan kerjasama antar pemain harus menjadi fokus utama. Komunikasi yang baik di lapangan akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan efektivitas permainan. Manfaatkan dukungan supporter yang fanatik dan selalu memberikan semangat tambahan. Supporter dapat menjadi sumber motivasi yang besar dan dapat meningkatkan moral serta semangat bertanding. Terakhir, tetap fokus dan tenang di lapangan. Jangan terpengaruh oleh tekanan atau provokasi dari lawan. Fokus pada rencana permainan dan bermain dengan tenang adalah kunci untuk meraih hasil positif. Sungguh miris nasib rival Timnas Indonesia ini, teman-teman. Sulit kejar Timnas Indonesia. Vietnam ingin kalahkan Filipina sebagai pelipur lara. Gelandang Timnas Vietnam, Du Hang Dung, berharap dapat mengalahkan Filipina dalam pertandingan selanjutnya. Meskipun Vietnam sempat memimpin, dua kekalahan dari Timnas Indonesia mengancam posisi mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Vietnam berada di peringkat ketiga dengan selisih 4 poin dari skuad Garuda. Tantangan semakin berat karena mereka harus menghadapi Irak dan Filipina. Irak masih mempertahankan rekor tak terkalahkan di babak penyisihan grup F. Du Hang Dung mengakui bahwa tim Golden Star sedang dalam situasi sulit. Mereka akan menghadapi Irak di laga selanjutnya, di mana laga tandang tersebut akan semakin sulit dengan dukungan penuh dari supporter. Pertemuan sebelumnya dengan Irak berakhir dengan kekalahan 0-1. Dalam pandangannya, peluang untuk meraih kemenangan di laga tersebut cukup kecil. Namun, secara pribadi, ia dan timnya bertekad untuk mencetak poin di kandang Irak. Du Hang Dung juga berharap dapat meraih kemenangan saat berhadapan dengan Filipina. Dia yakin timnya dapat memberikan hasil maksimal untuk para supporter yang telah memberikan dukungan. Vietnam juga akan memperhatikan hasil pertandingan Timnas Indonesia. Kami akan berusaha meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Filipina, dan kami akan memberikan pertandingan yang indah untuk para penggemar, tambahnya. Lebih lanjut, meskipun Vietnam menghadapi tantangan berat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, optimisme dan tekad Du Hang Dung serta timnya untuk meraih kemenangan menunjukkan semangat yang kuat. Meskipun peluang untuk mengalahkan tim-tim kuat seperti Irak dan Filipina mungkin kecil, penting untuk tetap berfokus dan berusaha keras. Konsistensi dan determinasi akan menjadi kunci bagi Vietnam untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tetap percaya pada kemampuan diri dan tim, meskipun menghadapi tantangan yang sulit. Tetaplah fokus pada tujuan akhir dan jangan terpengaruh oleh rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Pelajari dari setiap kekalahan atau kesulitan, dan gunakan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Jaga semangat dan motivasi tetap tinggi, dan ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai pemain dan sebagai tim. Mantap betul teman-teman. Jadwal Jay Itzes hari ini. Pagi hari nonton Indonesia versus Tanzania, malamnya menangi tiket Serie A. Jay Itzes bersiap menghadapi momen besar di Liga Italia ketika Timnas Indonesia berlaga tanpa bek potensial Serie A. Hari Minggu ini menjadi sibuk bagi Itzes di Italia. Dia dijadwalkan bermain dalam pertandingan penentuan promosi ke Serie A bersama Venezia. Venezia akan melawan Cremonese dalam leg kedua final playoff promosi. Pada leg pertama, mereka berhasil menahan imbang Cremonese. Menurut regulasi Liga Italia, tim yang finish di peringkat lebih tinggi akan menang jika kedua leg berakhir imbang. Jadi, hasil imbang akan mengantarkan Venezia promosi.
Pertandingan tersebut akan dimulai pukul 20.30 waktu setempat di Venesia. Sementara itu, Itzes dapat bersantai dan menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Jika Venesia tidak lolos ke final, Itzes akan bermain dalam laga uji coba melawan Tanzania. Dia bisa menyaksikan pertandingan Indonesia versus Tanzania dari Italia. Pertandingan di Stadion Madia dimulai pukul 16 WIB atau pukul 11 waktu Italia. Itzes berharap Indonesia bisa meraih hasil positif dan tidak ada pemain yang cedera, sambil Venesia memastikan promosi. Setelah pertandingan Venesia versus Cremonese, Itzes akan fokus pada timnas Indonesia. Shin Taeyong mengonfirmasi bahwa Itzes mungkin baru akan tiba di Jakarta pada 5 Juni. Dia tidak akan bermain dalam pertandingan melawan Irak pada 6 Juni, tetapi akan sepenuhnya tersedia untuk melawan Filipina pada 11 Juni. Sementara itu, Indonesia mengalami krisis bek tengah dengan absennya Justin Hubner. Hanya Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari yang tersedia untuk melindungi gawang Hernando Ari. Jadwal pertandingan hari Minggu, 2 Juni 2024, waktu Italia adalah pukul 11, Indonesia versus Tanzania. Pukul 20.30 WIB, Venesia versus Cremonese. Lebih lanjut, pertandingan antara Venesia dan Cremonese pasti akan menjadi momen tegang bagi Jay Itzes dan timnya. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk mencapai promosi ke Serie A, jadi semangat dan konsentrasi akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang diinginkan. Sementara itu, penting bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Tanzania, meskipun mengalami krisis bek tengah. Semoga kedua tim bisa meraih kemenangan dalam pertandingan mereka masing-masing. Untuk Jay Itzes dan tim Venesia, tetaplah fokus pada pertandingan dan jangan biarkan tekanan menghambat performa. Pelajari kelemahan lawan dan manfaatkan kekuatan tim untuk mencapai tujuan promosi ke Serie A, jaga semangat dan kerja sama di lapangan. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, hadapi setiap tantangan dengan tekad yang kuat. Meskipun mengalami krisis bek tengah, tetaplah percaya pada kemampuan individu dan kerja tim. Manfaatkan keunggulan yang ada dan jangan ragu untuk bermain dengan penuh semangat dan determinasi. Ingatlah bahwa kemenangan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses dan dedikasi yang diberikan dalam setiap pertandingan. Analisa permainan timnas Indonesia, pelatih Tanzania puji kualitas Hernando Ari. Pelatih timnas Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui telah mengamati beberapa pertandingan skuad Garuda. Ia juga memberikan pujian kepada penjaga gawang tim Merah Putih, Hernando Ari. Tanzania akan bertanding melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 2 Juni 2024. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Tanzania diadakan sebagai bagian dari persiapan kedua tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun timnas Indonesia saat ini sedang berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tanzania juga memiliki fokus yang sama pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Meskipun uji coba ini tidak mempengaruhi poin FIFA, pelatih Tanzania, Hemed Sulaiman, menyatakan bahwa kedua tim dapat mendapatkan manfaat dari pertandingan ini sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Sulaiman, pertandingan uji coba ini penting bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri dengan baik. Menurutnya, uji coba melawan tim Merah Putih juga dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi timnya, terutama setelah mereka menghadapi tim Eropa bulan lalu. Sulaiman juga mengakui telah memantau pertandingan timnas Indonesia dan memberikan apresiasi terhadap beberapa pemainnya, termasuk Hernando Ari. Hernando Ari diakui sebagai kiper yang luar biasa, bahkan saat membela timnas U23 Indonesia sebelumnya. Pelatih Sulaiman memuji penampilan Ari, baik di level U23 maupun dalam skuad Garuda. Hernando Ari telah menjadi andalan baik bagi timnas Indonesia maupun di level U23. Dan penampilannya yang impresif di Piala Asia U23 2024 serta playoff Olimpiade 2024 telah membuatnya mendapat banyak pujian. Lebih lanjut, bahwa persiapan melalui pertandingan uji coba seperti ini sangat penting bagi kedua tim, baik timnas Indonesia maupun Tanzania. Selain memberikan pengalaman berharga, ini juga membantu para pemain membangun kekompakan tim dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan mereka sebelum memasuki kualifikasi penting. Selain itu,
Pengakuan dan pujian dari pelatih lawan seperti yang diberikan oleh Hemed Sulaiman kepada Hernando Ari menunjukkan bahwa prestasi dan kualitas pemain Indonesia diakui secara internasional, yang dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk terus meningkatkan performa mereka.